Selamat pagi anak-anakku semuanya, peserta MPLS SMP Negeri 2 Pamotan yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk materi selanjutnya, materi MPLS kali ini adalah tentang kurikulum 2013. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi satu, kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru melakukan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi suasana kelas harus tampak rapi, bersih, dan kalian harus terasa senang dulu, happy dulu. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Biasanya Bapak Ibu guru dalam mengajar nanti akan menanyakan materi yang lalu, dikaitkan dengan materi sekarang. Misalkan kalau materi IPA mungkin ada materi tentang fotosintesis. Nanti ada pertanyaan, siapa yang pernah melakukan proses siapa yang pernah mengalami, pernah mengamati proses fotosintesis. Mungkin kalian nanti akan mengalami proses pembelajaran seperti itu. Lalu yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Jadi kompetensinya apa, tentang apa, dalam pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Di cakupan materinya nanti tentang apa. Kalau bahasa Inggris misalkan tentang simple past tense. Simple past tense itu apa, penggunaannya bagaimana, dan digunakan dalam waktu yang seperti apa. Yang terakhir, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kedua, kegiatan ini merupakan proses pembelajaran yang mencapai kompetensi yang diharapkan oleh guru dengan cara guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati. Jadi nanti ada proses mengamati. Kalau materi IPA, misalkan materi tentang proses fotosintesis, kalian diminta untuk mengamati. Ini mesti pembelajarannya outdoor, di luar kelas ya. Ada proses menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik. Jadi kita nanti akan memperhatikan sikap kalian dalam pembelajaran. Jadi dalam menerima pembelajaran tidak boleh siswa kok bergurau sendiri, bercanda sendiri, ngomong sendiri. Tidak diperbolehkan, karena keseriusan ini dituntut untuk kalian, supaya kalian bisa menginput materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dalam kurikulum 13 ini juga ada yang namanya kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri dari kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru bersama kalian para peserta didik, yaitu membuat rangkuman. Mungkin pelajaran IPA, ini yang saya pakai contoh kegiatan pelajaran IPA, misalkan materi tadi fotosintesis atau mengamati binatang. Nah, ini nanti kalian setelah pembelajaran diminta untuk membuat rangkuman. Fotosintesis itu apa, prosesnya bagaimana. Lalu melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, kegiatan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, kegiatan guru, yaitu kami dari Bapak Ibu guru akan melakukan penilaian. Jadi kalian kalau sudah dikasih tugas, ini wajib mengumpulkan, karena termasuk nanti tugas kalian akan dinilai. Nah, ini dalam kurikulum 13, Bapak Ibu guru juga akan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi bagi para siswa atau siswi yang nilainya di bawah KKM. Nah, misalkan bahasa Inggris itu KKM-nya 71, ya di bawah 71 itu kalian wajib remedi. Nah, remedi nanti tergantung waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan, maksimal, kalian harus belajar dan kalian bersungguh-sungguh mempelajari materi yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Itu tidak terus jelek sudah terus ada nilai otomatis, tidak, nanti ada kegiatan remedi.
Yang ketiga, kegiatan Bapak Ibu guru dalam kurikulum 13 yakni akan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Biasanya di akhir pembelajaran Bapak Ibu guru akan memberikan semacam reinforcement dan menyampaikan sedikit rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi di situ kalian juga dituntut untuk belajar di rumah, mempelajari materi yang akan datang. Aspek penilaian dalam kurikulum 13. Nah, ini penilaiannya diingat-ingat. Ada yang namanya aspek pengetahuan, lalu aspek keterampilan, dan aspek sikap serta perilaku. Nah, ini pengetahuan ini merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Ini pengetahuannya, misalkan mapel bahasa Inggris tadi KKM-nya 71, ya kalian kalau ada soal atau tugas atau ulangan harian paling tidak ya di atas 71 supaya kalian lolos tidak remedi. Lalu keterampilan, aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Ini misalkan kalau bahasa Inggris keterampilannya ini penilaiannya bisa dalam bentuk speaking, kalian berdialog secara berkelompok atau individu, itu penilaiannya dalam bentuk keterampilan lewat apa yang dinilai tentang pronunciation-nya, fluently, atau tentang structure-nya, terus diction-nya bagaimana. Kalau bagus insya Allah nanti juga nilainya di atas KKM. Yang terakhir, sikap serta perilaku. Aspek penilaian sikap serta perilaku ini merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi jangan terus Bapak Ibu guru mengajar ini tidak mengamati kalian. Kalian gerak sedikit, kalian bergurau, kalian ngomong sendiri, ini juga termasuk penilaian sikap serta penilaian perilaku. Nah, jadi kalian sebagai peserta didik SMP Negeri 2 Pamotan, saya harapkan benar-benar bisa mencerminkan peserta didik yang baik, peserta didik yang bisa berperilaku, berkarakter yang baik. Aspek penilaian ini juga dinilai oleh Bapak Ibu guru dalam jurnal harian. Nah, misalkan siswa yang bernama Muhammad Ridwan ini sikapnya baik, amat baik itu nanti. Terus bisa juga penilaian dari teman sejawat, dari teman satu kelas kalian bahwa Ahmad Ridwan ini penilaiannya bagaimana, sikapnya bagaimana. Bisa dalam bentuk jumlah lembaran dan diambil oleh diri kalian masing-masing. Jadi saya mohon anak-anakku semua peserta didik SMP Negeri 2 Pamotan dan peserta MPLS kali ini, materi yang sudah saya sampaikan tentang materi kurikulum 2013 saya mohon kalian camkan, dan tadi catatannya juga setelah kegiatan ini juga akan kami lihat, kami amati, dan nanti setelah pembelajaran new normal sudah efektif kembali, nanti akan kami lihat aplikasi kalian dalam kehidupan sehari-hari di SMP Negeri 2 Pamotan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.